Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan memahami dan juga belajar tentang dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Adapun pengertian lain dari dongeng adalah merupakan cerita hayalan yang bersifat fiksi atau tidak nyata, umumnya bercerita tentang kehidupan zaman dulu. Adapun fungsi dongeng bagi pembacanya adalah untuk menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik dan juga sebagai hiburan bagi pembaca. Selanjutnya adalah struktur dongeng. Adapun struktur dongeng yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita. Contoh kalimatnya seperti pada zaman dahulu kala bla 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 atau pada suatu hari yang cerah bla 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 bla. Struktur selanjutnya adalah peristiwa atau isi. Dan ini adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Dan yang terakhir adalah penutup, adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti akhirnya mereka berdua hidup selamanya, atau akhirnya mereka pun bersama lagi, dan masih banyak lagi kalimat-kalimat penutup pendahuluan ya. Adapun ciri-ciri dari dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur sederhana. Kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan kepada peristiwa inti. Yang keempat adalah ceritanya singkat dan bergerak cepat. Dan yang terakhir adalah peristiwa dalam cerita merupakan hayalan atau fiksi. Adapun karakter tokoh pada dongeng dapat ditemukan dengan banyak cara, antara lain satu, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yang kedua melalui percakapan antar tokoh, yang ketiga disampaikan oleh tokoh lain, dan yang keempat adalah pendapat tokoh lain. Oke anak-anak, selanjutnya kita belajar memahami unsur intrinsik dalam dongeng. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita, seperti tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga pesan moral atau amanat. Sekarang kita akan bahas satu persatu unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng, contohnya tema persahabatan atau tema keluarga dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana sebuah cerita, seperti latar waktu, contohnya sore hari, pagi hari, atau latar tempat, contohnya seperti di sungai atau di hutan, atau latar suasana, mencekam ataukah menakutkan. Selanjutnya adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Dalam dongeng, tokohnya bisa berupa manusia, hewan, atau tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya baik hati, suka menolong, atau suka membantu, dan masih banyak lagi karakter yang ada ya. Selanjutnya adalah sudut pandang, adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Dan majas atau gaya bahasa adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Dan yang terakhir adalah amanat, adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Adapun contoh-contoh dongeng yang cukup populer di Indonesia adalah seperti dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih, kemudian Malin Kundang, selanjutnya adalah legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang sangat terkenal di Indonesia. Adapun jenis-jenis dongeng yang perlu anak-anak ketahui adalah yang pertama mite.
adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci, contohnya Nyi Roro Kidul. Selanjutnya adalah legenda, adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah, contohnya adalah legenda Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka, contohnya seperti dongeng si kancil. Selanjutnya adalah hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, contohnya Pangeran dan Putri Nusantara. Dan yang terakhir adalah parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral, contohnya cerita si Kabayan. Oke Nana, selanjutnya kita adalah cara membaca dongeng. Dalam membaca dongeng ataupun teks-teks lainnya, anak-anak harus memperhatikan yang pertama adalah lafal atau pengucapan kata. Jadi dalam pelafalan kita harus mengucapkan kata dengan tepat dan juga jelas. Selanjutnya adalah intonasi suara. Intonasi suara ini berhubungan dengan tanda baca. Contohnya ketika anak-anak menemukan kalimat yang diakhiri tanda titik, maka intonasi suara harus datar, ya. Dan ketika anak-anak menemukan kalimat diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara harus turun. Selanjutnya, ketika anak-anak menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus naik. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi ini adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan juga perasaan. Dan nomor 4 adalah tanda baca. Jadi anak-anak harus selalu memperhatikan tanda baca pada setiap teks ya, titik, koma, tanda tanya, dan lain-lainnya. Nah, apabila anak-anak menemukan kalimat yang panjang dan kalimat tersebut tidak ada tanda bacanya, maka anak-anak boleh berinisiatif untuk berhenti dan mengambil napas untuk melanjutkan membaca. Dan yang terakhir adalah suara lantang, dan ini berlaku untuk anak-anak yang membacakan dongeng di depan orang lain agar terdengar dengan jelas sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang dibacakan. Untuk tugasnya adalah silakan anak-anak untuk membaca dongeng yang anak-anak sukai. Kalau bisa anak-anak mencari dongeng yang tidak panjang ya, cukup yang pendek-pendek saja. Anak-anak videokan dan videonya dikirim ke Coach Ahmad. Atau anak-anak bisa menguploadnya ke YouTube dan silakan anak-anak memberikan linknya ke Coach Ahmad. Untuk pengumpulannya bisa dilakukan besok ya, di hari Rabu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.